Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia. Kembali lagi bersama saya Moritz. Kembali lagi bersama Amarket di analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Senin, I love Monday, hari yang penuh dengan semangat buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa rekan trader, kami dari Market selalu memberikan analisa buat rekan trader. Kami ingin supaya setidaknya ada informasi untuk rekan trader sebelum terjun nanti ke dunia trading. Oleh karena itu rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, seperti biasa di hari Senin kita akan selalu pertama mereview dulu analisa mingguan kita. Walaupun analisa ini telah saya posting di hari kemarin, analisa mingguan, tapi mari kita mereview dulu. Ya, karena dari sinilah kita akan melihat pergerakan harga selama 1 minggu ke depan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke tema kita dan analisa harian kita. Oke, rekan trader. Untuk analisa mingguan kita, seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika pada prinsipnya kami melihat bahwa memang masih ada sedikit peluang untuk jatuh, tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik lagi rekan trader. Oleh karena itu analisa kami dia akan mencoba dari level terendah 96.390 hingga 99.010. Sedangkan untuk Euro USD kami berasumsi bahwa Euro USD masih punya peluang untuk bisa naik sampai di level 1.9006, tapi tidak tertutup kemungkinan juga sangat besar dia bisa turun hingga 1.16433. Begitupun juga pound sterling. Pound sterling kami berasumsi bahwa dia ini akan coba turun rekan trader hingga level paling maksimum itu di posisi 1.33357, walaupun peluang untuk naik juga ada hingga menembus level 1.35431. Sedangkan untuk gold rekan trader, asumsi kami memang menyatakan bahwa masih ada peluang untuk dia tuh melemah hingga 3.275, tapi dengan adanya kalender ekonomi yang sangat banyak nanti, tidak terlalu kemungkinan bahwa dia bisa kembali lagi naik ke posisi tertinggi, kembali lagi masuk di zona 3.400-an. Dan untuk USD yang Jepang, seperti biasa, kami masih tetap memprediksikan bahwa dia ini akan sedikit melemah, tapi tidak terlalu kemungkinan dia bisa naik. Dengan asumsi ketinggiannya yang paling tinggi di 148.388. Nah, ini adalah prediksi analisa yang coba kami bawakan buat rekan trader yang akan berlangsung selama 1 minggu ini hingga tanggal 1 Agustus tahun 2025. Selanjutnya rekan trader, seperti biasa kita memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Senin. Akan selalu ada juga tema-tema harian yang ingin coba kami bawakan buat rekan trader semuanya. Dan hari ini tema harian yang kami bawakan adalah bagaimana emas menguat di tengah bias bearish. Nah, rekan trader, emas menguat di tengah bias bearish. Judul yang luar biasa. Emas menguat. Walaupun secara garis besar bearish masih bisa saja terjadi. Kita tahu bahwa emas berjuang sangat luar biasa untuk bisa kembali lagi ke level 3.400. Setelah dia jatuh keluar dari zona 3.400, dan kalau rekan trader lihat di platform, emas ini hari ini dia benar-benar mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Sedikit mengalami penguatan setelah beberapa hari, hampir selama 3 hari dia mengalami pelemahan. Mulai dari hari Rabu, hari Kamis, ya hari Kamis, hari Jumat rekan trader ya. Walaupun sempat dia menembus level 3.439, level yang sangat tinggi rekan trader. Tapi setelah itu jatuh bebas dan dia kembali lagi turun. Tepatnya hari Jumat kemarin dia keluar sampai di zona 3.318. Hari ini pun juga walaupun sempat 3.325, Hari ini pun juga walau sempat pembukaan pasar Asia jatuh 3.318, tapi setelah itu dia mengalami penguatan yang signifikan. Rekan trader, dia kembali lagi ke level 3.345. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dia ini masih bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi? Ini harap kita lihat karena di minggu ini akan ada berita-berita yang sangat luar biasa. Hampir 1 minggu rekan trader, kecuali hari Senin, dari hari Selasa sampai hari Jumat. Endingnya itu hari Jumat di non-farm payroll.
akan ada berita-berita yang sangat luar biasa fundamental. Oleh karena itu, kita akan lihat volatilitas yang akan terjadi pada emas sangat luar biasa. Tapi emas ini secara garis besar punya tendensi agak bearish. Secara garis besar kita lihat bahwa pertama dari tarif sudah terjadi kesepakatan perdagangan antara Amerika dan Eropa 15%. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kesepakatan ini setidaknya bisa menekan laju pertumbuhan emas karena bisa memberikan dukungan yang agak sangat luar biasa terhadap dolar Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, harap juga dilihat bahwa nanti akan ada data-data PDB yang dikeluarkan. Data-data fundamental yang akan dikeluarkan. Terutama kalau kita lihat data yang terjadi itu data non-farm payroll pada edisi sebelumnya, malahan dia menekan emas, Bapak Ibu semuanya. Karena dia berada di atas 150, ya 147. Ya 147, artinya kekuatan masih sangat kuat untuk dolar Amerika. Dan yang paling luar biasa nanti ini adalah nanti pada Kamis dini hari rapat pertemuan FOMC, dan secara garis besar kemungkinan besar pemangkasan tingkat suku bunga ini akan di-hold atau ditahan oleh Jerome Powell, the Fed. Oleh karena itu apabila ini terjadi setidaknya akan memberikan tendensi pelemahan pada emas, rekan trader semuanya. Kecuali kalau seumpamanya pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, emas akan terbang tinggi. Akan tetapi dari sini kita bisa lihat rekan trader bahwa kejadian yang terjadi ini akan memberikan suatu peluang bahwa emas memang hari ini naik, tapi secara garis besar tendensi bearish sepertinya akan melingkupi emas hampir selama 1 minggu ini. Sepertinya rekan trader, karena kalau kita lihat ya dari fundamental-fundamental yang terjadi, kemungkinan besar peluang bearish itu masih tetap ada. Tapi kita tidak tahu rekan trader apa yang terjadi. Data-data pasti akan dikeluarkan dan pasar akan bereaksi. Tapi secara garis besar kita lihat dari pertemuan-pertemuan ekonomi yang dilakukan, pertemuan tentang tarif yang oke luar biasa, belum lagi rencana pertemuan antara Cina dengan Amerika, di mana Menteri Keuangan Scott Bessent udah prinsipnya siap melakukan hal tersebut. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa setidaknya akan memberikan sedikit angin segar terhadap pergerakan dolar Amerika sehingga bisa menekan emas. Sehingga kita bisa lihat rekan trader, hari ini emas oke, naik. Tapi secara garis besar kalau kita melihat tendensi yang terjadi imbas dari fundamental ataupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan ataupun tarif, sepertinya emas masih tetap dalam jalur untuk bearish. Oleh karena itu rekan trader kita akan lihat terus selama 1 minggu ke depan ini akan selalu ada berita-berita menarik, akan selalu ada berita-berita penting, terutama fundamental yang akan dilakukan, dan dari situlah kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan emas ke depan. Tapi secara garis besar saya masih tetap yakin bahwa emas ini akan naik sampai ke 3.500 asal pemangkasan tingkat suku bunga resmi dilakukan. Dan kita akan lihat juga peluang sampai 1 Agustus ini masih terus berjalan, karena 1 Agustus ini benar-benar tarif akan disahkan. Setelah itu sudah clear, lebih jelas arah pergerakan ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini adalah, kita lihat secara garis besar, indeks dolar Amerika hari ini dia bergerak luar biasa, terbang tinggi rekan trader. Dan menurut analisa saya, ketinggian dia ini masih bisa saja berlangsung terus. Tapi dalam analisa yang coba saya lakukan, kemungkinan kalaupun dia terbang tinggi, ya mungkin dia akan sampai di level paling tertinggi itu di 98.078, masuk ke zona 98. Tapi jangan ini juga bahwa peluang untuk turun masih tetap ada, dan dia bisa turun di level terendah itu taruh dari sekitaran sini lah, 97.599. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini. Oke, rekan trader, ini adalah indeks dolar Amerika. Saya ganti dulu gambarnya. Saya tidak terlalu suka warna hijau, saya senangnya yang kuning-kuning.
Karena gigi saya kuning, makanya kita harus yang kuning-kuning. Oke rekan trader, kita lanjut. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Euro angkel saham dolar ini sepertinya terbanting-banting rekan trader. Kita lihat. Euro angkel saham dolar pada pergerakan hari ini memiliki tendensi yang agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Kalau kita lihat bahwa pelemahan ini sangat sempurna. Analisa saya dia ini masih bisa akan melemah lagi, dan dari analisa yang coba saya lakukan adalah dia ini bisa melemah minimal dia bisa menembus level 1.16849. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali balik naik lagi di posisi tertinggi di seputaran 1.17560. Dari 1.16849 level terendah sampai 1.17560. Dan untuk pound sterling kita lihat rekan trader. Pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini secara garis besar kalau rekan trader lihat pound sterling agak sedikit tertekan lagi. Ini semakin ditekan ini pound sterling ini ya. Analisa saya dia ini masih bisa tertekan lagi dan punya peluang untuk turun hingga level, menurut saya dia bisa turun sampai di level 1.33815. Tapi kembali lagi bahwa peluang untuk naik masih tetap ada. Dia bisa kembali naik lagi di 1.34500. Nah ini dia arah yang bisa terjadi pada pound sterling. Bagaimana untuk gold rekan trader? Kita lihat untuk gold secara garis besar kalau rekan trader lihat gold hari ini walaupun secara tendensi dia naik, tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, hard. Analisa saya dia bisa saja naik rekan trader, dan kemungkinan pun juga kalaupun dia naik sampai level tertinggi dia akan bisa menyentuh level 3354 ya di sini ya. Tapi sekali lagi harap diperhatikan bahwa pelemahan masih saja bisa terjadi dan dia bisa turun hingga level terendah menurut saya itu di seputaran 3325. Jadi secara garis besar dia bisa naik sampai level tertingginya di sini sampai level terendahnya di sekitaran 3325 yang merupakan level terendah pergerakan dari gold hari ini. Dan untuk USD yen Jepang kita lihat pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini rekan trader secara garis besar kita lihat masih punya peluang naik seiring dengan kenaikan yang terjadi pada dolar Amerika, membuat mata uang ini bisa kembali naik lagi. Analisa saya dia akan bisa naik sampai di 148.572. Tapi harap diperhatikan bahwa peluang pembalikan arah sangat besar dan bisa membuat dia turun kembali lagi di level 147.58. Oke rekan trader semuanya, ini adalah analisa teknikal. Sedangkan untuk kalender ekonomi secara garis besar, kalender ekonomi hari ini, kalau rekan trader lihat bahwa kalender ekonomi hari ini dia tidak terlalu ada malahan kalender ekonomi hari ini ya rekan trader ya. Tapi ada kalender-kalender ekonomi yang menurut saya harap juga bisa dilihat oleh rekan trader semuanya ya, skalanya medium ya untuk hari ini. Kalau rekan trader lihat, sabar ini saya balikin dulu. Nah ini dia untuk skala medium harap diperhatikan oleh rekan trader bahwa lowongan ini tidak ada ya hari Senin ya. Hari Senin pada prinsipnya nggak ada hari Senin ya Bapak Ibu semuanya ya. Hari Senin tidak ada, nanti mulai hari Selasa. Oke, rekan trader jangan lupa juga untuk bergabung bersama Amarket. Ini adalah website resmi kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.